welcome back di Cast Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Masih bersama saya Mr. Huson, dan kali ini seperti biasanya kita akan menghadirkan narasumber yang sangat unik yang berasal dari keluarga besar Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Nah, untuk kesempatan hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang diambil dari member dengan penampilannya yang nyentrik. Ya, tato yang ada di sekujur tubuhnya menjadi identitasnya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang pro dan kontra, kontroversial mungkin, atau mungkin ada beberapa yang pro. It's okay, akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kalau berbicara tato, tentunya ada dua sisi yang akan kita perbincangkan. Pertama, di satu sisi, tato menjadi budaya di beberapa daerah di Indonesia atau di suku-suku Indonesia yang menjadikan tato sebagai budaya mereka. Contohnya, tato di Kepulauan Mentawai di pesisir barat Provinsi Sumatera Barat menjadikan tato sebagai kultur mereka, dan disebut-sebut tato atau yang di sana dikenal sebagai titi sebagai tato tertua di dunia. Wow, ada juga beberapa suku lain yang menjadikan tato sebagai kultur mereka, seperti suku Dayak di Kalimantan atau suku Moy di Papua menjadikan tato sebagai bagian hidup mereka. Dan di sisi lain, tato memiliki brand image negatif. Nah, kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang memiliki tato di sekujur tubuhnya, kemudian akhirnya bisa menginspirasi setelah datang ke Brilliant yang tersadarkan, oh tato tuh seperti ini dan lain sebagainya. Kita akan ngobrol ya guys, tapi jangan lupa subscribe dulu nih guys, oke? Dan daripada penasaran, langsung aja deh kita sambut ini dia narasumbernya yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari kota Bandung. Dan sebagai tato lovers, dia akan menginspirasi Brilliant People dengan kisah inspirasinya. So Brilliant People, please welcome Bro Marshall. Halo Bro Marshall. Halo Brilliant People. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Barudak Bandung, iya. Sebenarnya gini Mr. Huson. Oke. Aku sebenarnya orang USA. Oh, USA serius? Orang Sunda asli. Oh iya, serius. Tapi asli atau KW nih? KW sih sebenarnya. KW gitu. Cuma lahir di Bandung. Iya, lahir di Bandung. Bandungnya teh mana? Di Buah Batu kalau orang tahu, ya. Kalau dari administratif, kalau setahu saya tuh Bandung kan terbagi jadi 4 ya. Ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandungnya sebagai pusat ibu kota Kabupaten Jawa Barat, sama Kota Cimahi ya saat ini ya, Bandung Raya ya. Udah bukan Bandung itu Cimahi. Iya, tapi maksudnya dulunya kan bagian dari administrasi Kabupaten Bandung kan. Nah, kalau Bandung kalau berada sendiri di Kota Bandung, di Kota Bandung. Yes, tapi bukan orang Sunda asli, bukan USA tadi. Atau USK, orang Sunda KW. Orang Sunda KW, iya. Asalnya dari mana kalau boleh tahu? Jadi aku nggak tahu ya sebenarnya ini. Aku tuh masuknya orang mana? Soalnya orang Indonesia. Iya mungkin ya. Ibu kan dari Medan. Oke. Batak atau Melayu? Yes, Batak. Oke. Dan ayah dari Sulawesi, Bugis. Oke. Berarti ada kayak Boru ya? Maksudnya kalau cuma dari ibu kan berarti Boru ya? Ada marga-marganya? Iya. Kalau dari ibu Siregar. Oh, Siregar, Mandailing. Ya, Siregar. Mandailing atau Angkola? Mandailing kayaknya. Aku lupa. Oke, kemudian Sulawesi. Mix antara Sumatera sama Sulawesi. Yes. Lahir dan besar di Jawa. Iya. Wow, Indonesia Jawa Barat. Tapi Campur tiasa nyari Sunda. Mungkin atut ya. Berarti bener nih asli orang Bandung ya. Buat barudak-barudak Bandung atau mungkin Brilliant People yang dari Jawa Barat, lamun nonton teh ningali atuh ya. Buru atuh subscribe. Mohon. Gara-gara subscribe. Subscribe-nya. Ayo, oke. Subscribe. Siapa tahu kalau orang Sunda nggak bisa ngomong F sama V. Ya, jadi subscribe. Subscribe. Gitu. Oke. Itu salah satu keunikan dari suku Sunda ya. Yes. Tanpa maksudnya ini rasisme, dan itu salah satu uniqueness yang dimiliki oleh suku Sunda. Tapi kalau berbicara tadi kan sempat kita taunya Bro Marshall, mungkin bisa share ke Brilliant People your full name gitu kan, nama lengkapnya. Kemudian tadi udah diketahui bahwa saya asal dari Buah Batu Bandung. Yes. Tapi kemudian boleh diceritakan lah background-nya brother itu seperti apa? Oke, jadi hello Brilliant People, my name is Muhammad Marshall Ardinal. Panggil aja Marshall. Saya dari Bandung ya, tadi udah Buah Batu. Dan saya di sini sebagai penggiat seni. Saya kadang bermusik dan sempat jadi tato artis juga. gitu. Oke, jadi backgroundnya emang di dunia seni ya, yes. Antara musik sama di dunia tato ya. Benar. Jadi ini disclaimer, artinya mungkin ada beberapa persepsi kok narasumbernya bertato nih, jadi kan nggak sesuai dengan sesuatu yang edukatif gitu kan, harusnya sesuatu yang
prestasi dan lain sebagainya. Artinya kita melihat dari sisi yang kita harus open minded. Ya. Artinya bukan memberikan statement bahwasanya oh ini berarti harus mengajarkan tato. Enggak juga gitu kan. Tadi juga sempat disinggung sedikit bahwasanya bahkan di beberapa suku di Indonesia tato itu menjadi kultur mereka dan kita harus menghargai. Tapi bukan berarti ajakan bahwasanya lu harus bertato biar keren. Bahkan di sini nanti Bro Marshall yang punya experience mentato sebagai tubuhnya mungkin akan mengajak kalau bisa jangan deh. Tapi seperti apa kisah inspirasinya nanti kita akan sharing-sharing ya. Nah kalau boleh tahu tuh kan brother dan kebetulan mungkin beberapa brilliant people atau teman-teman dekatnya Bro Marshall tahu lah beberapa titik banyak ya mungkin ya tatonya. Sekujur tubuh. Ada tato lope-lope nggak? Waduh, nggak ada dong. Nggak sealai gitu ya? Nggak lah. Itu kalau boleh tahu sejak kapan sih untuk menyukai dunia tato ini? Sebenarnya kayaknya udah lama deh, Mister. Oke. Karena aku kan dari awal emang suka gambar. Oke. Jadi dan pada saat itu mungkin banyak banget di YouTube atau di Instagram sering lewat gitu tato-tato gitu. Dan aku mulai kayaknya keren juga ya gitu. Itu sejak kapannya? Masih kan udah lama tapi sejak kapan? Mungkin bisa diestimasikan pas duduk di bangku kelas berapa atau apa? SMP kali. SMP ya. Mungkin estimasi ada sekitar 10 tahun SMP 15 tahun mungkin. Sekarang kan saya tadi kan 2005 nih. Berarti 20, berarti sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu maybe ya. Oke, waktu itu SMP masih udah bertato. Aku atau ngumpet-ngumpet nggak awal-awalnya? Awal aku tuh waktu kelas 3 SMP itu tapi masih ngumpet-ngumpet. Tapi itu bukan hal yang benar juga, salah sih. Iya. Karena masih bingung juga waktu pencarian jati diri ya. Ada keluarga yang bertato atau hanya brother waktu itu? Ada ayah. Oke, tapi artinya waktu itu sempat gue masih SMP gitu. Mungkin ada beberapa bagian yang tertutup ya yang gitu ya. Berarti sekarang udah jalan mungkin ke tahun ke-5 atau ke-6 ya. Awal mulanya gimana sih kok hingga akhirnya gue bertato nih, kan tadi suka gambar kan bisa mengekspresikan diri di graffiti atau apa gitu, tapi ternyata harus di tubuh. Itu ada hal apa mungkin kalau dilihat dari sejarah? Sebenarnya gara-gara awalnya aku tuh bingung harus berekspresi kayak gimana, karena aku ngerasanya aku sulit untuk berkomunikasi. Introvert nggak? Nggak tahu ya, introvert atau enggak, I don't know. Jadi aku ngerasa, aduh kalau aku harus ngomong, bingung juga ya harus ngomong apa. Terus harus gimana gitu, harus bersikap seperti apa. Dan pada akhirnya aku menemukan kepuasan tersendiri ketika aku menggambar. Nah, berangkat dari situ makin mumet lah gitu. Aku bingung harus gimana lagi, ngegambar tuh udah sedikit lah rasa leganya gitu. Dan pada saat itu aku memutuskan coba deh di tubuh gitu. Dan pada saat itu aku merasa lega. Emosi aku tersalurkan. Berarti cara mengekspresikan diri waktu itu lagi proses pencarian jati diri. Juga waktu itu kan usia-usia di mana brother bertumbuh dari fase anak-anak menuju remaja kemudian ke fase dewasa, pasti seperti itu ya. Tapi overall setelah tersalurkan dengan cara berekspresi lewat tato tuh kayak lebih lega ya mungkin seperti mungkin cara brother bercerita seperti itu kali ya. Karena biasanya kalau aku nggak ngegambar, aku bermusik. Kadang kalau aku lagi gelisah atau ngerasa marah, dia ngegitar aja, nyanyi, teriak-teriak gitu. Tapi mungkin pada saat itu udah mumet banget jadinya. Jadi udahlah coba aja gitu. Ada basic seniman nggak dari keluarga? Kok brother punya jiwa seni yang kental gitu? Sebenarnya dari keluarga ibu mereka bermusik semua. Apalagi orang Batak ya? Iya, pasti kan nyanyi. Jadi dulu waktu kecil tuh di rumah kakek opung. Ya, jadi beliau masih di Medan saat ini atau udah move di Bandung? Udah move di Bandung. Semua udah keluarga di Bandung, Sadayana. Sadayana di Bandung. Dan mereka kalau ada acara adat atau apa pasti bermusik, selalu bermusik gitu. Jadi aku udah terbiasa mendengarkan musik tuh dari lahir mungkin. Berarti mungkin dibawa dari darah ibu gitu ya. Kita ngucapin salam hormat dulu ya buat ayah, ibu, opung dan keluarganya Bro Marshall Sadayana gitu yang dari Bandung, dari Medan, yang tadi apa? Dari Sumatera Utara ya, kemudian dari Sulawesi. Semoga sehat-sehat di sana ya, dan barangkali nonton jangan lupa subscribe. Subscribe atuh. Mohon. Kalau misalkan saya juga lumayan deket lah sama brother. Awalnya
kedekatan kita salah satunya adalah ketika saya greeting Yes. gitu, yang brother dengan basicnya tuh rock and roll, ternyata soft banget hatinya. Akhirnya beberapa kali ya kita sempat diskusi sampai ngopi bareng juga. Ternyata nggak segahar dari looknya, ternyata Bro Marcel itu tipikal orang yang lembut kok. Jadi don't judge from the cover. Hati aku Hello Kitty. Tapi ada tato Hello Kitty nggak? Nggak ada. Tapi event bahkan Brother sendiri juga pernah cerita kalau misalkan pernah collab ya sama seorang bule atau beberapa orang bule untuk membuat tato artis di Bandung ya waktu itu. Mungkin bisa di-share ke, kan saya sedikit banyak waktu itu sempat diceritain sama Brother. Mungkin bisa di-share ke Brilliant People. Gimana sih ceritanya kok bisa collab sama bule gitu? Ya, jadi awalnya tuh aku kan mulai nyoba berani nato itu. Oke. Awalnya sama join dulu sama temen. Itu di Bandung? Ya, di Bandung. Nah, terus adalah kita lagi nongkrong gitu, dan kebetulan pada saat itu tempat tinggal aku tuh jadi apa ya, bukan tempat wisata ya, cuman di situ tuh jadi banyak food court gitu. Jadi orang-orang dari luar Bandung tuh sering ke daerah situ. Dan kebetulan bule-bule pun pada kesana. Padahal bukan Braga kan, buah batu masih jauh ya. Iya, bukan Braga padahal. Cuman banyak lah orang-orang luar Bandung kesana, dan nggak sengaja aku ketemu bule, dan bule itu ditato juga. Dan dari mana asalnya bulenya? Australia. Cowok cewek? Cewek. Dan pada saat itu bule itu ngelihat aku ditato, dan jadi ada rasa kayak, oh ini orang suka seni nih kayaknya gitu. Dan mulailah conversation kita. Dan pada saat itu lancar bahasa Inggris waktu itu? Belum. Tapi aku memberanikan diri. Nah itu juga sebenarnya jadi salah satu kenapa aku pengen bisa bahasa Inggris. Tertrigger dari situ. Iya, tertrigger dari situ. Mulai dari situ kita sering lah jadi komunikasi. Awalnya dia sempat jadi klien aku. Dan abis dari situ dia kayak ada, ternyata di Australianya dia tuh sering bikin event-event art juga, seni. Dan dia pengen ngadain itu di Bandung, di Indonesia gitu. Berarti pernah kesana nggak, atau hanya mereka yang datang sini? Mereka yang datang sini. Gitu. Jadi mereka kayak gimana ya kalau aku bikin event di sini gitu. Dan aku jadi ngebantuin mereka lah gitu, dan mereka ngasih support dan yang lain-lain lah untuk kita saling bantu jadinya, bikin ini yuk, bikin ini gitu. Sehingga akhirnya pernah kolaborasi mungkin bikin tato artis di Bandung. Di Buah Batu itu. Itu sempat jalan berapa tahun waktu itu? Aduh, aku lupa ya, Mister. Karena lumayan banyak customernya. Banyak. Sempat jalan ya? Iya, sempat jalan. Tapi kalau misalkan berbicara terlepas Bandung kan salah satu kota besar di Indonesia, tetapi Bandung juga di satu sisi juga kota yang Islami ya, maksudnya dengan kultur yang mereka mungkin ada sebagian orang open minded karena kota besar. Oh ini tato it's okay lah, nggak apa-apa, open minded. Apalagi di situ udah bule dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada yang masih dengan brand image tato yang mungkin kurang baik gitu. Itu ada tantangan terbesar nggak sih saat menjalani bisnis tato artis itu? Banyak banget sih, Mister. Terutama sebenarnya dari kalangan apa ya, orang tua kali ya. Mereka kan pada zaman mereka mungkin kan orang yang bertato itu kriminal. Iya, brand image-nya gitu ya. Dan aku pun tidak menyalahkan hal itu gitu. Ya tantangannya dari situ sih. Cuman aku kayak meyakinkan kalau ini emang cuma sekedar seni doang kok, bukan berarti kriminal dan yang lain-lain. Awal-awal sempat ada kayak ini nggak, pemberontakan dari orang tua, anak gue gini atau gimana, ada nggak? Ada sih. Tapi makin lama menerima juga. Iya, jadi orang tua awalnya kayak, aduh kenapa sih kamu bla 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 gitu. Ya mereka sedih lah, kok aku kayak gini sih. Dan aku pun sangat disayangkan juga, kenapa ya aku waktu itu kayak gitu. Cuman ya akhirnya kita jadi berangkat dari situ, kita jadi sering ngobrol gitu, jadi sering komunikasi. Yang awalnya tuh brother tertutup katanya untuk mengekspresikan diri dengan caranya gitu ya. Iya, sangat-sangat tertutup aku. Dan gara-gara itu jadi bahan obrolan juga kan buat kita, buat keluarga, dan dari situ kita jadi sering diskusi, ngobrol. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu aku pun sambil ngasih pemahaman ke orang tua lah. Kalau aku tuh tadinya
pengen berekspresi gini Cara gini. aktualisasi diri gitu ya. Kan pada saat itu aku masih buta banget gitu harus melakukan apa, karena nggak ada tutorialnya gitu. Exactly. Jadi hanya itu yang bisa aku lakukan gitu, karena di pikiran aku cuma itu doang, dan aku ngasih tahu itu ke orang tua, dan akhirnya mereka karena udah terjadi juga, tapi yang penting kalau bisa jangan nambah lagi gitu. Wise banget ya lagi brother ya. Iya. Jadi mereka kayak alhamdulillah sih sampai sekarang nge-support lah apa yang aku lakuin. Oke. Selagi itu positif gitu. Tetap maksudnya bagaimanapun keadaan brother waktu itu tetap dengan dinaungi cinta kasih lah. Artinya bukan berarti dengan brother it's okay, mungkin bagi mereka sesuatu dengan brand image yang tadi brother bilang kriminal, sesuatu yang negatif lah, kurang baik gitu dengan bertato siapapun orang tuanya itu. Tapi mereka tetap menerima brother, nggak apa-apa, kamu tetap anak saya kok, tetap anak kita gitu. Yang penting tadi poinnya jangan nambah lagi ya, siapa tahu nanti ya ini fase hidup yang harus brother jalanin, karena setiap orang tuh punya proses hidupnya masing-masing. Justru dengan tato ini, tanpa membenarkan ya, maksudnya ini disclaimer lagi, itu cara brother beraktualisasi diri yang awalnya bingung cara mengekspresikan diri, tapi dengan tato itu keluar lah gitu ya. Akhirnya brother lebih didengar, bisa beraktualisasi diri. Poinnya seperti itu ya. Tadi kalau misalkan tanggapan orang tua kan kita udah dengar nih, atau mungkin orang-orang ya terdekatnya brother. Kalau tanggapan orang-orang sekitarnya brother bagaimana dengan brother akhirnya menjalani profesi sebagai tato artis? Apalagi itu bisa dikatakan sebuah profesi yang masih tabu lah untuk di Indonesia sangat, gitu ya. Sangat tabu gitu. Oke, itu bagaimana? Jadi kayak sebenarnya orang-orang tuh banyak ngejudge sih. Sangat ngejudge mereka, kayak ngapain sih kerja jadi tato artis bla bla bla. Terus sempet juga aku sampai dijauhin sama teman-teman sampai aku. Segitunya ya. Iya, sempat. Ya mungkin sorry tuh saya orang tua mereka pun melarang kalau bisa jangan temenan deh sama Marshall gini nanti lu ketularan tatoan gitu. Iya enggak sih? Iya, benar. Sampai gitu. Iya, benar. Sampai ada waktu di mana aku bener-bener nggak punya teman, Mister. Sampai segitunya. Iya, udah sendiri kemana-mana sendiri. Sampai segitunya gitu impactnya dari pandangan orang lain. Cuman di sisi lain ya mau gimana lagi, kan emang mungkin pemikiran mereka belum sampai pada tahap tertentu gitu. Iya. Kita harus memahami mereka. Iya, kan kita nggak bisa maksain dunia untuk berpihak pada kita kan. Exactly. Belajar stoik nggak? Itu kan salah satu ilmu stoikisme kalau nggak salah, salah satu cabang ilmu filsafat kan dari Marcus Aurelius. Bahwasanya itu di luar kendali kita, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, jadi kita kan yang harus menyesuaikan dengan dunia gitu. Iya. Maka dari itu aku udahlah, it's okay. Tinggal gimana aku cari cara untuk ngasih pemahaman ke merekanya dengan benar gitu, bahwa aku tuh nggak seperti apa yang mereka pikirkan loh, yang negatifnya enggak loh gitu. Jadi aku menerima aja gitu. Jadi sampai sore itu saya brother itu brand image-nya benar-benar negatif karena look brother yang penuh tato dan sampai nggak punya teman at the moment. Lumayan lama waktu itu. Aku ngerasanya lama sih karena karena gini kan, kalau kita kesepian kita ngerasanya pada saat itu aduh lama banget gitu waktu. Jadi aku karena kesepian itu aku ngerasa lama banget ini. Nah, definisi dijauhinya itu ketika brother call mereka kemudian mereka ngerespon, atau mungkin ketika brother mau ngumpul sama mereka menjauhi, atau brother gak denger sendiri mungkin ngariungan ya, apa sih istilahnya ketika ngumpul ngariung kan? Iya, ngariung. Ya, kalau lama di Bandung teh ngariung gitu. Tiba-tiba ketika mereka sedang ngariung, ketika sedang berkumpul, brother datang mereka jauh atau apa? Brother rasanya dijauh itu seperti apa? Atau kayak gak punya teman dekat gitu? Jadi kayak ada momen di mana ketika mereka ngumpul tuh kayak sering bercanda lah bla 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 gini, kayak seru banget kelihatannya. Tapi pada saat ketika aku datang suasananya jadi berubah. Hening gitu ya. Kalaupun bercanda tapi feel-nya beda gitu. Iya, beda banget. Ini kenapa sih mereka gitu. Dan ya banyak banget dari lingkungan sekolah lah pada saat itu ya. Dari lingkungan teman-teman rumah, teman-teman ini. Jadi kayak mereka kalau main tuh jadi nggak pernah ngajak lagi gitu. Padahal misal aku ada di grup WA-nya gitu, tapi aku nggak di mention lah. Gitu sampai kayak gitu. Cuman dikacangin gitu ya. Jadi aduh, jadi dijauhin ini aku nih. Gimana ya ini? Gitu. Kok bisa gitu? Dan pada saat aku tahu kenapa, dan ternyata itu banyak
banyak omongan buruk lah tentang Stigma ya. stigma Itu buruk tentang. brother sendiri, sorry tuh saya langsung pernah denger langsung nggak? Maksudnya, Pernah. lu jangan deketin sama Marshall nih Pernah, karena aku dia pernah denger bertato, langsung. dia tuh nggak baik gini-gini. Pernah langsung denger? Pernah. Itu mereka ngomong langsung atau brother katanya orang? Jadi gini, konteksnya nggak ngomong langsung poinnya ke aku, cuman Oke. aku ada di situ ketika dia ngomong kayak Oh gitu, my god. gitu. Jadi ya udahlah, aku pura-pura nggak denger aja. Oke. Tapi ya udah, it's okay. Karena Oke, itu oke. resiko aku juga kan. Ya bahkan ketika brother memilih jalan hidup dengan stylenya bertato, pasti brother udah bersedia menerima konsekuensi Yes, itu ya. itu benar. Segala sesuatu itu ya nggak apa-apa, semua jadi bahan perjalanan hidup lah. Ini juga buat refleksi diri, bukan hanya untuk brother, Iya, buat saya benar. juga buat teman-teman brilliant people semuanya ya. Mm-mm. Oke, kemudian kebetulan kan aku juga lumayan deket nih sama Bro Marshall. Jadi at the moment ada beberapa momen kita yang mungkin entah itu ngopi bareng atau apa, dan ada satu hal yang excited, bahkan ini menjadi reason kenapa Bro Marshall ini layak nih. Jadi mungkin juga banyak juga stigma dari brand people, ngapain sih datangin narasumber kok yang bertato, mungkin yang prestasinya lebih bagus banyak, bisa jadi kayak gitu kan. Tapi ada momen di mana ini menurut saya itu unik sih, dan saya discuss sama beberapa tim dari Bicast, sama beberapa teman-teman. Ketika dihadirkan, lu sebagai netizen terinspirasi nggak? Poinnya adalah ternyata Brilliant itu banyak mengubah pola pikir dari Bro Marshall ini. Nanti kita akan discuss, karena sejauh ini goalsnya dari Brilliant sebagai lembaga edukasi atau lembaga pendidikan, pasti goalsnya ya paling utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang awalnya nggak bisa vocab A jadi vocab A, yang awalnya nggak lancar bahasa Inggris ternyata bisa lancar. Tapi ada sisi lain yang kita upgrade, yaitu tentang moral, tentang etika, tata krama, kepribadian dan lain sebagainya, termasuk pola pikir. Dan ada hal yang semoga ini bisa menginspirasi, dan kita berterima kasih kepada Mr. B yang udah bangun Brilliant sama segenap stakeholdersnya, karena salah seseorang yang terinspirasi dengan hadirnya Brilliant ya Bro Marshall ini. Karena before and after brother tuh kalau nggak salah periode 25 Februari ya. Ya, 25 Februari 2025. Ini artinya sudah 6 bulan, dan Bro Marshall ini sampai lebaran juga di Pare. Dan udah selesai 3 bulan extend lagi, sampai nanya, lu betah banget sih di Pare. Karena katanya Pare ini, khususnya Brilliant itu banyak mengubah hidupnya Bro Marshall ini. Katanya dia nemu vibes yang baru, circle yang baru, komunitas baru yang mengubah sudut pandangnya. Event bahkan ketika Bro Marshall ini yang awalnya kayak gandrung banget nih, gue harus natauin sekujur tubuh gue gini-gini. Di Brilliant inilah Bro Marshall sedikit tercerahkan, atau mungkin banyak tercerahkan. Kayaknya cukup deh, enough gitu. Gue bukan berarti artinya lu nggak tato nggak benar, lagi-lagi kita disclaimer. Tapi ini untuk diri Bro Marshall sendiri yang awalnya gandrung banget dengan tato, malahan ingin mengajak ke Brilliant People, kalau bisa pikir dulu deh gitu kan nanti. Dan salah satu tempat yang banyak mengubah itu ya Brilliant. Entah itu lingkungannya, entah itu orang-orangnya, entah itu ya kekerabatan dan lain sebagainya, kita akan discuss. Tapi ngomong-ngomong, mungkin dari pertanyaan pertama, apa sih yang akhirnya Bro Marshall yang awalnya itu punya kehidupan sendiri di Bandung sebagai tato artis, apalagi sempat kolaborasi sama bule, tiba-tiba harus move ke Pare yang dengan kultur yang berbeda? Apakah karena pengen kolaborasi sama bule yang lebih banyak, bisa jadi kan harus upgrade bahasa Inggris, atau apa sih sebenarnya? Pertanyaan pertama, apa alasan Bro Marshall harus hijrah dari Bandung ke Pare, khususnya di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare? Jadi awalnya tuh kenapa sih bisa kesini? Karena pada saat itu di Bandung kan aku banyak bekerja sama juga dengan orang luar Indonesia gitu. Dan pada saat itu aku bisa bahasa Inggris, cuman bahasa Inggris film disebutnya. Jadi cuman yang basic-basic doang gitu. Aku nggak di situ aku menemukan, aduh kayaknya sulit kalau aku harus kayak gini terus. Mereka juga takutnya aku ngomong gini salah arti gitu. Itu awalnya aku ada kepikiran, kayaknya aku harus kursus deh. Tapi tadi berkorelasi ya antara awalnya kerjasama, pengen upgrade your English, hingga akhirnya Tuhan mengizinkannya memilih Brilliant. Kan banyak kursusan, atau mungkin banyak tapi memilihnya di Pare. Kemudian di Pare juga banyak kursusan. Kenapa milihnya akhirnya memilih di Brilliant? Salah satu reasonnya itu sebenarnya untuk upgrade your English. Gitu. Tapi ternyata di sini bukan hanya upgrade your English, tapi dapat banyak hal, upgrade your personality dan lain sebagainya. Berarti apa peran Brilliant English Course sejauh ini hingga akhirnya Bro Marshall ini memutuskan untuk berhenti, apalagi di dunia tato ini? Jadi sebenarnya
kalau dibilang berhenti bukan berhenti ya, Iya, Mister, oke. cuman kayak vakum lah. Oke. Karena kalau untuk ngomongin bisnisnya di dunia tato, bisa jadi aku akan lanjut lagi gitu. Oke. Tapi kalau untuk menatokan diri aku sendiri itu udah gak deh kayaknya. Oke, gitu. enough ya. Iya, karena aku pikir ya suka seni boleh gitu, Iya. itu fine aja. Tapi kalau bisa jangan sampai menyakiti diri sendiri lah gitu buat kalian misal yang suka seni, tato dan yang lain-lain gitu. Tapi maaf motong, dari yang tadinya gue harus nato terus nih, tiba-tiba mengatakan enough, itu terjadi di Brilliant, Iya. refleksi dirinya. Itu terjadi pada saat aku ke Paris ini. Oh, oke. Karena pada saat sebelum kesini, Oke. aku kan ya nggak banyak lah teman-teman untuk aku berdiskusi, teman buat ngobrol, teman untuk aku nanya ini boleh nggak sih, ini baik nggak sih, ini jelek nggak sih, ini buruk nggak sih. Jadi karena nggak ada temennya itu, aku bingung kan harus gimana, dan satu-satunya cara selain aku bermain musik adalah natoin diri sendiri gitu. Jadi karena aku gak punya tempat untuk Mengekspresikan berdiskusi. diri mungkin. Jadi aku ya udah ke Teguh. Dan pada saat itu pada saat aku ke Pare, ke Bril gitu, aku pun mikir kayak ini kayaknya aku harus beranjak gitu dari sini. Nggak bisa kalau kayak gini terus gitu. Gitu. Oke, hingga akhirnya di sini menemukan circle baru. Boleh menyebutkan nggak beberapa nama yang berperan penting dalam mengubah mindset brother gitu kan? Kalau misalkan sejauh ini mungkin teman-teman Brilliant People khususnya yang kenal Bro Marshall, apalagi sempat satu kelas periode 25 Februari, ya pokoknya di momen-momen range Februari sampai Agustus mungkin tahu lah apa, mungkin satu camp. Yeah. Kalau kita taunya Bro Marshall sama Bro Alif ya bestie gitu, karena Yeah. datangnya di sini memang Yeah. saudaraan juga kan dari Bandung. Yeah. Bro Alif, Christian-nya Brilliant nih. Atau mungkin teman-teman satu camp mungkin bisa menyebutkan beberapa nama, Sebenarnya 2 atau 3 nama yang kalau cukup disebutin berperan. banyak Iya, banget, tapi Mister. kita tanpa mengurangi rasa hormat ke yang lain Yes. ya, gitu. Artinya, tapi untuk perwakilan ada 2 atau 3 nama mungkin yang mengubah hidup brother, terutama mereka teman-teman di Brilliant. Ada ya. Kalau kalian tahu ada Bang Boy. Itu. Oke, Boy. Bang Oke, Boy. sama-sama Batak ya. Sarang Bang Boy, Bang Boy. Horas. Itu- Oke, Better Boy Nainggolan. Yes. Oke. Ada siapa lagi ya? Mr. Hafid juga. Oke, leader camp. ya. Oke, Mr. Hafid dari Palu. Ada Farel. Oke. Alif juga tentunya. Farel Barista. Yes. Oke, Bro Alif. Oh banyak Mister. Aku kalau terus nyebutin kayaknya. Bro Mamat Anak-anak. Iya. Bang Mamat ya. Bang Mamat. Anak-anak di campku yang sebelumnya sebelum 13. camp Oke, 23. pokoknya semua teman-teman dari camp 23, 13, 65 mungkin ya. 65 circle-circle-nya. banyak banget sih. Teman-teman kelas atau teman-teman nongkrongan di beberapa tempat Teman-teman di yang sering Pare. aku tongkrong. Kita ambil satu contoh misalkan Bang Boy. Oke, pesan moral Bang Boy apa sih yang membuat brother akhirnya tertrigger untuk kayaknya gue harus berada di fase yang lebih baik atau apa mungkin barangkali Bang Boy nonton ya. Jadi dia itu salah satu orang yang ngebikin aku jadi lebih berani untuk bilang apapun. Oke. Karena kan Berani sebelumnya speak up atau gimana Iya, maksudnya? berani speak up. Oke. Aku sebelumnya tuh sangat-sangat bingung kalau ngerasa ini ya udah diem, ngerasa ini diem, ngerasa ini diem. Oke. Dan dia salah satu orang yang sering ngemarahin aku gitu. Iya. Gak boleh ini depan. Kayak adiknya ya. Iya, jadi dia sosok abang buat aku. Apalagi ini sesama Batak. Iya, sama-sama Batak jadi feel-nya dapet gitu. Oke. Ya dia ngasih aku pemahaman bahwa kalau aku ngerasain apa tuh harus bilang loh. Gak baik kalau dipendam sendiri. Nantinya jadi kamu sering ngerasa inilah gelisah gitu. Kamu jadi mikir sendiri gitu. Dan hal itu tuh nggak baik gitu. Kamu harus kalau ngerasa ini bilang langsung gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Gara-gara aku banyak ketemu teman-teman yang di sini, aku jadi bisa. Aku ngerasanya aku lebih better daripada sebelumnya gitu. Oke. Aku jadi bisa lebih berekspresi, menyurahkan emosi, dan bilang gitu kalau aku ngerasain apa-apa tuh aku pasti bilang gitu kalau sekarang. Sangat-sangat berterima kasih aku kepada teman-teman yang ada di sini. Thank you ya buat teman-teman semua yang udah pernah hadir dalam hidup Bro Marshall khususnya di Para ini ya. Yeah.
Bahkan yang saya tahu tuh Brother juga deket sama beberapa tutor gitu yang udah kayak bestie lah biasanya. Ada Mr. Johan, ada Bro Ervan mungkin, yang malah sering ngejam bareng ya sebagai sesuka musik kan. Di beberapa kafe mungkin teman-teman Brilliant People apalagi yang aktif sebagai member Brilliant di range waktu Februari ke atas sampai sekarang mungkin pernah lihat Bro Marshall sama beberapa tutor satu teman-teman yang main musik bareng gitu sampai sedekat itu ya. Iya, sampai dekat banget gitu. Iya, udah kayak inilah bestie lah gitu kan. Itu ada momen emosional apa sih selama Brother di Pare sendiri itu, mungkin momen paling emosional yang akhirnya membawa banyak perubahan besar dalam diri Brother? Kebersamaan itu apa yang makan bareng atau mungkin apa? Sebenarnya nonton bareng atau iya, hal-hal itu pun walaupun hal sederhana kayak makan bareng gitu. Itu sangat-sangat berarti sih buat aku. Dan pada saat aku bareng sama mereka, aku tuh ngerasa ini lingkungan suportif banget sih. Beda sama pada saat aku di Bandung gitu. Aku ngerasa bersyukur banget aku dapet teman-teman yang kayak gini gitu. Dan ini kan bisa dibilang new experience for me gitu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur ketemu mereka gitu. Kalau disebut emosional setiap hari kayaknya. Karena setiap momen tuh emosional. Iya, karena aku ngerasa itu hal yang baru aku dapetin. Jadi aku masih ngerasa bersyukur banget gitu. Masa muda Brother pernah dihabiskan di kota ini. Kota yang penuh kenangan ya. Yang mungkin insya Allah kalau misalkan Brother diberikan umur panjang sampai ini maksudnya diizinkan lah gitu, pasti mungkin suatu saat nanti pasti akan terkenang dan tidak menutup kemungkinan masih bisa reuni dengan mereka. Entah itu ngumpul bareng atau mungkin ya silaturahmi lah yang pasti keep in touch ya. Bahkan kami sampai ada ini loh Mister. Kami sampai ada sempat obrolan gimana kalau kita buka bisnis bareng. Sampai segitunya sampai segitunya kita. Karena apa ya, aduh jangan sampailah kita kepisah gitu, sayang banget. Dan di momen sebelum itu belum sedekat ini. Sampai se-emosional itu. Sampai se-emosional itu. Seteras itu gitu ya. Iya bener Mister, makanya syukur banget aku sama mereka gitu. Dan circle-nya Brother tuh di KM 13 sama 65 terutama, apalagi kalau aku greeting modern expression itu kompak banget kan. Sampai sempat ini cosplay juga kan di personet, inget nggak? Itu gokil sih, seru dan kayak dan bahkan mereka ketika one by one harus pergi tuh kayaknya oh my god. Sedih banget. Iya benar banget. Dan sekarang walaupun maksudnya mereka udah pulang ke kota masing-masing dan hanya tersisa beberapa ya, termasuk hanya Brother kan mungkin atau mungkin ada beberapa yang di sini. Tapi silaturahmi masih berjalan kita masih keep in contact lah. Kita masih sering komen-komen postingan IG gitu. Alhamdulillah masih terkoneksi dari media sosial juga gitu kan. Kadang suka nge-video call gitu. Lagi di mana gitu. Dari sini ada benang merahnya bahwasanya Brilliant itu bukan hanya upgrade about your knowledge, maksudnya about your English dan lain sebagainya, tapi juga about your personality gitu kan, dari kepribadiannya, dari sudut pandangnya, mindset dan lain sebagainya. Ternyata ya luar biasa. Thank you Brilliant ya. Yang ini jadi sebuah benang merah yang semoga bisa menginspirasi. Bahwasanya dengan hadirnya Brilliant atau Kampung Inggris Pare secara general ternyata banyak mengubah mindset atau pola pikir gitu anak bangsa, yang semoga termasuk Bro Marshall, it's okay, nggak apa-apa perjalanan hidupnya sempat menjadi tato lovers dan lain sebagainya, tapi itulah proses pembentukan diri dari seseorang gitu, yang kita nggak bisa memukir itu, tapi ini jadi bahan refleksi buat diri kita gitu. Artinya ya ini perjalanan hidup dan kita harus menghargai itu gitu ya, open minded ya. Kemudian yang paling utama, yang paling krusial, Brother kan tadi juga ingin upgrade your English, tapi ada before and after nggak ketika beberapa bulan di Brilliant, kemampuan bahasa Inggrisnya Brother sama sekarang? Pasti ada. Pasti. Ada banget progres itu. Yang tadinya aku cuman bisa basic English doang, kayak hey how are you, what's your name, bla 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 gitu. Aku sekarang jadi lebih bisa ngobrol gitu sama orang lain dengan full English. Keren. Yang tadinya pronunciation aku kayak bahasa Sunda banget, ngomong Inggris tuh kayak malah kayak bahasa Sunda gitu. Sampai sekarang progresnya malah udah nggak ada logat Sunda aku. Kalau bulenya apa nggak, yang bulenya tadi siapa namanya, mungkin pakai English dikit? Namanya Maria. Hi Maria, how are you? I really miss you. Oh my god, seperti itu. Jadi mungkin kalau kemarin aja dengan basic bahasa Inggris yang masih standar lah, masih biasa aja bisa guide
orang Aussie buat join bisnis, apalagi sekarang yang harusnya udah upgrade your English, semoga bisa kolaborasi entah itu dengan bule atau apa, dan dalam konteks bisnis yang lebih luas gitu, entah itu ke depannya bisnis kuliner atau pakaian yang khasnya Bandung atau apapun itu ya. Semoga kedepannya lebih baik kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita compare nih, kan ada before and after. Ketika brother belum datang ke Brilliant sama sekarang, kalau dibandingkan bagaimana sih Bro Marshall melihat diri yang dulu sama yang sekarang? Khususnya sebelum datang ke Brilliant sama sekarang setelah di Brilliant. Dulu dari sebelum ke sini, sama semenjak ke sini jauh banget perbandingannya, Mister. 1 banding 10 malahan. Kayak gini, aku tuh dulu nggak bisa ngobrol sama orang lain. Sekarang aja malah ngobrolnya bukan orang lain, podcast loh, Slow Brilliant People lihat. Iya, dulu tuh aku sampai nggak bisa gitu. Aku menutup diri untuk ngobrol sama orang lain. Bahkan aku pun nggak mau gitu kalau orang lain ngajak ngobrol aku. Setertutup itulah aku. Tapi semenjak kesini, aku lebih pede dengan diri lebih sendiri. Santuy. Ya, lebih santai, dan aku pun banyak menemukan hal baru. Aku jadi lebih luas lah pikiran aku. Aku bisa sharing opini sama orang-orang. Banyak banget sih yang aku dapetin, dan bisa dibilang kalau mau ngebandingin aku yang sekarang sama sebelum aku ke Pare itu jauh banget. Itu progresnya sangat-sangat luar biasa kalau menurutku. Kalau berbicara dari etimologi, tahu nggak sih arti Pare? Pare itu kan kalau kurang lebih konteksnya panglarenan, tempat istirahat, tempat merefleksikan diri. Apalagi ke diri kan, kabupatennya itu ke diri, ke dalam diri, kenali diri. Mungkin ya, brother adalah salah seorang yang tercerahkan di kota ini, maksudnya dengan konteks lain gitu kan. Banyak yang tercerahkan dari sisi spiritual, dari mindset, pola pikir dan lain sebagainya. Dan ya brother dengan versinya brother gitu, tercerahkan dengan versi brother. Ya nggak sih mungkin? Iya, benar banget. Lagi-lagi thank you Brilliant, thank you kamu Inggris ya. Thank you. Kita ke poin di mana untuk refleksi kehidupan dan kesadaran baru nih. Dulu mungkin Tato jadi media ekspresi diri buat Bro Marshall, sementara Bro Marshall sekarang kalau bisa udah deh stop, enough gitu kan. Dipikir 100 bahkan sejuta kali deh untuk mentato diri. Setelah berhenti ini, bagaimana cara Bro Marshall mengekspresikan diri? Buat sekarang ya? Karena sekarang aku jadi lebih pede gitu. Semenjak aku ikut kursus, aku jadi bagaimana cara aku mengekspresikan diri. Sama tadi aku lupa bilang, awal niatan aku ikut kursus juga karena aku sering nyanyi, karena aku sering gitar-gitaran. Aku tuh pengen bikin lirik, tapi dalam bahasa Inggris. Sekarang udah mulai kesampaian? Udah mulai. Nah, jadi itu salah satu cara mengekspresikan diri aku gitu. Aku nulis lirik bahasa Inggris dan aku menyanyikan lirik itu gitu. Itu jadi salah satu aku mencurahkan ekspresi aku gitu, emosi aku. Brother kalau di musik tuh lebih di vokal atau instrumen mungkin? Instrumen sih, aku main gitar sih. Kalau nyanyi keren nggak? Aduh, nggak tahu ya. Kalau menurutku keren ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Boleh dong nanti dicoba suaranya. Iya, jadi aku jadi lebih pede banget sekarang itu. Jadi aku nggak ada pikiran bahwa, aduh aku harus gimana ya, aku harus gimana ya lagi ngerasa kayak gini gitu. Nggak ada lagi gitu pikiran itu tuh, malah hampir jarang banget. Dengan mengalihkan kepada sesuatu yang lebih positif. Artinya dengan hal-hal yang kayak belajar bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Dan sekarang udah mulai kayak buat lirik-lirik lagu mungkin. Bener. Ada bakat nyiptain lagu juga ya mungkin ya. Nah, amin, semoga. Kali aja nanti dilirik sama beberapa produser, kemudian collab sama belum internasional, mungkin artis Indonesia tapi yang suka nyanyi bahasa Inggris, misalkan Agnes Mo atau mungkin Agnes Mo. Amin. Ya siapa tahu kan dari podcast ini kita nggak pernah tahu rezeki orang kan, siapa tahu podcast ini jadi saksi ternyata suatu saat nanti, apalagi kan Bandung gudangnya musisi kan. Ternyata ada seorang pencipta lagu legendaris Indonesia namanya Marshall Ardinal gitu kan. Ini mah dulu gue pernah lihat di podcast. Dan lulusan di Brilliant. Ternyata gila ya, liriknya mengena banget dalam bahasa Inggris. Iyalah aku harus di Brilliant gitu. Maybe nggak ada yang nggak mungkin gitu amin. Siap. Kemudian tadi kan brother dengan cara mengalihkan fokus ke hal-hal yang mungkin cenderung lebih positif dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan belajar bahasa Inggris. Kemudian ada yang perasaan yang hilang nggak sih ketika meninggalkan dunia tato ini? Sebenarnya
pasti ada ya kalau Oke. kita meninggalkan sesuatu itu pasti ada gitu rasa yang hilang. Cuman kita harus pikirin lagi yang hilang ini efeknya dampak kitanya baik apa buruk Oke. gitu. Gak apa-apa kalau kita ngerasa kehilangan, tapi jangan terlalu larut dalam hal itu gitu. Karena kita pun kan harus move dari Iya. zona nyaman kita. Exactly. Jadi pasti ada aku ngerasa kehilangan, cuman aku ngerasa hal itu pun tergantikan gitu. Oke. Banyak hal-hal positif yang akhirnya lebih banyak masuk ke aku semenjak aku misal udah nggak menato diri sendiri dan yang lain-lain gitu. Analoginya kalau misalkan brother tuh kayak gelas nih. Ketika sudah membuang yang kemarin, akhirnya juga otomatis diisi dengan sesuatu yang baru gitu ya, Yes. dari mengosongkan gelas itu ya, dengan sesuatu, dan yang kemarin kecenderungannya berimage negatif, setelah brother buang ternyata alhamdulillah masuk lagi tapi sesuatu yang positif, Iya, yang baru, dengan kayak new Marshall gitu ya. Yes, benar-benar. This is new me kalau bisa dibilang. Oh my god. Sempat ada testimoni nggak sama teman-teman yang di Bandung atau mungkin keluarga, lu kayak beda nih gitu atau gimana? Kan mereka tahu before and after Iya, brother. iya. Ada sebagian teman-teman yang di Bandung kayak lu kok jadi gini sih sekarang gitu. Lebih soft atau lebih gimana atau gimana gini? Lebih bisa ngomong, aku lebih Oh, bisa gitu. ngobrol gitu. Dan kok udah nggak sebar-bar dulu sih gitu. Oh gitu. Sekarang lebih soft spoken mungkin. Ya mungkin I don't know, maybe. Jadi teman-teman banyak yang kaget juga gitu. Ternyata si Marshall ini udah nggak kayak gini lagi loh gitu, dia udah bisa diajak ngobrol bla 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 gitu. Awalnya sudah tulisnya mungkin teman-teman yang sempat ngejauhin, akhirnya sekarang perlahan udah Ya kita dilihat mungkin ya, jadi impact-nya. komunikasi lagi. Oh alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya. Lagi-lagi thank you Brilliant. Thank you. Termasuk dari keluarga sendiri juga sempat ngerasain, mungkin dari ibu atau ayah. Ya mereka tuh sering banget bilang udah kamu di situ aja. Sampai segitunya gitu. Iya, sampai segitunya. Karena mereka bilang lebih baik kamu di situ aja deh, kerasa jadi lebih baik gitu dan jelas gitu aku ngapain aja. Mereka senang gitu aku di sini karena aku pun sering cerita ke orang tua kalau aku di sini banyak banget dapat hal positif gitu dari lingkungan aku, dari teman-teman aku. Jadi mereka bersyukur juga udah kamu di situ dulu aja sampai ngerasa kamu cukup lah gitu. Lebih baik gitu di sini dulu aja karena jelas kan di sini. Dan luar biasanya brother kan salah satu member extend. Yang artinya udah 3 bulan nambah lagi gitu, dan Yeah. luar biasanya sempat pulang ke Bandung kan karena ada Yes. acara keluarga. Ternyata datang ke sini tuh diantar sama kedua orang tuanya kan, artinya Yeah. dia support kan ya. Yes, ya. Yang brother mungkin sebelumnya brother bilang barbar dan sebagainya, ternyata juga jadi anak mami juga nih, anak papi. Iya, betul. Artinya disupport. Wow gitu, yang dengan beliau datang ke sini artinya beliau support kan. Iya. Artinya kita temennya brother, yaudah kamu di situ aja gitu. Thank you bapak, ibu, itu ayah, bunda atau siapa manggilnya Shout siapa? out, ayah, ibu. Oh ayah ibu ya, ayah ibu yang akhirnya ternyata Parem menjadi tempat refleksi brother untuk menjadi pribadi yang lebih Iya. baik dari sebelumnya ya. Bener-bener. Sampai mereka akhirnya stay ada udah di situ sampai segitunya. Sampai Oh segitunya. my god. Kadang kayak mereka pun jadi nanya, kamu coba aja kerja gitu di kursusan bla 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 gitu. Karena mereka lihatnya kan aku sering ngenalin teman-teman aku gitu Iya. ke mereka. Dan mereka senang gitu aku dapat teman-teman baru dan sangat-sangat komunikatif, suportif gitu aku dapatnya. Jadi mereka pun senang melihat aku dapat teman-teman yang kayak gitu. Dibandingkan sorry to say, tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman di Bandung, di sini lebih sportif Ya. yang sekarang akhirnya beliau mendukung gitu ya untuk survive lebih lama di sini ya. Berarti ada di sisi lain Bro Marcel merasakan apa sih, maksudnya pertanyaannya adalah tapi di sisi lain apa yang Bro Marcel rasakan setelah mendapatkan kesadaran baru di Brilliant? Lebih enjoy mungkin atau Ya, mungkin aku jadi bisa lebih legowo, Mister. Jadi aku bisa menerima apapun dengan lapang dada gitu kalau sekarang. Karena udah banyak banget mindset baru yang aku dapetin gitu, dan aku jadi kalau menerima apapun aku bisa mikir itu tuh lebih lancar lah. oh my god. Jadi kalau orang Jawa bilang mungkin termu ing pandum. Jadi kayak apa sih ya? Ya udah keadaan gue seperti ini kayak lebih legowo dibandingkan kemarin. Iya, bener.
Oke. Jadi ya aku sangat-sangat bersyukur sih gara-gara aku kesini aku bisa ngedapetin banyak banget hal positifnya. Oke. Terutama dari cara aku bersikap gitu, dari cara aku berpikir, itu pun aku ngerasa aku jadi upgrade banget pikiran aku. Bukan hanya your English, Yes. tetapi banyak hal yang ternyata di-upgrade ya. Yes. Luar biasa. Oke, kemudian bagaimana pandangan Bro Marshall tentang hidup yang lebih berarti setelah perjalanan ini? Tentang hidup yang lebih berarti. Oke. Maksudnya gimana tuh? Ya kan ini hidupnya tuh harus lebih berarti nih. Oke. Maksudnya hidup tuh harus memberikan kebermanfaatan gitu. Mungkin pandangan brother tuh hidup tuh nggak boleh sia-sia dan sebagainya. Setelah ini kan melalui sebuah perjalanan panjang. Definisi hidup berarti menurut brother tuh apa gitu? Mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau menurutku ya definisi hidup berarti itu dimana kita bisa ngasih impact positif ke orang lain. Oke. Mau kita apa ya? Yang penting jangan berhenti untuk helping someone kalau menurutku gitu. Oke. Karena kita kan sejatinya manusia kan makhluk sosial ya. Oke. Pasti satu sama lain tuh membutuhkan gitu. Ada keterkaitan. Ya, jadi membutuhkan. kalau menurutku daripada kita melakukan hal-hal yang nggak penting, kenapa nggak kita bantu orang lain aja gitu. Dan esensi hidup adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yes, gitu. benar, Seperti gitu. itu ya konteksnya ya. Jadi jangan berhenti untuk membantu orang lain. Exactly. Wah, gitu luar biasa dalam ya. Kemudian sekarang kita masuk ke poin pesan, kesan dan motivasi nih. Apa kesan Bro Marshall tentang Brilliant English Course sebagai tempat belajar? Sangat-sangat berkesan sih. Oke. Karena ya dari yang kalian tadi bisa dengar gitu, aku sangat mendapatkan banyak hal dari Brill itu. Ada jadi, insight positifnya banyak yes, banget. banyak banget. Jadi mungkin kalau aku harus menjelaskan dengan kata-kata, oh banyak banget. Tapi yang aku bisa bilang, wah Brilliant ngasih dampak positif banget sih Kak. Bukan hanya untuk pelajaran bahasa Inggris Ya, banyak banget. tapi your Kehidupan personality, juga. your mindset. Pokoknya jadi upgrade lah ya. Ya, Thank you juga buat semua tutor, apalagi yang ngajar brother. Pokoknya semua Shout out. stakeholders yang berperan penting dalam Yeah. hidup brother, terutama di Brilliant English Course kamu Inspire ya. Benar. Kemudian pesan untuk brilliant people nih, Bro Marshall, terutama yang masih mencari jati diri dan suka mengekspresikan diri lewat hal-hal tertentu. Bisa memberikan pesan nggak? Oke, jadi kalau menurutku gini ya, kalian boleh suka seni, kalian boleh bingung gitu, aku harus apa, tapi yang penting kalian jangan nyakitin diri lah. Karena suka seni boleh, tapi yang nggak boleh itu nyakitin dirinya, karena itu nggak baik gitu. Seianya pun kalau kalian bingung dengan aku tuh apa sih, kalian harus lebih komunikatif, harus berani untuk berbicara gitu. Speak up ya. Ya, itu sih kalau menurutku. Oke, berarti tadi kan konteksnya adalah jangan menyakiti diri, termasuk sorry to say tato itu Yeah. kan sesuatu yang menyakiti diri. Di sini konteksnya adalah mungkin ada pro dan kontra. Buat pecinta tato nggak apa-apa, gue suka gini-gini, it's okay, nggak apa-apa. Yeah, it's Kita okay. nggak Sangat-sangat melarang. okay Maksudnya itu. selama menurut lo baik, apalagi di kebudayaan tertentu tanpa mengurangi rasa hormat di Yeah. beberapa suku tertentu itu menjadi kultur mereka. Dan Yes. kita harus menghargai itu sebagai hasanah budaya bangsa dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi yang Bro Marshall tadi sampaikan bahwasanya kalau bisa dipikir dulu deh, karena Yeah. itu kan bagian menyakiti diri. Kan Yeah. banyak ruang untuk mengekspresikan diri. Yeah, yeah. Misalkan cara mengekspresikan diri, gue suka gambar nih, kan kita bisa menggunakan graffiti gitu kan, atau mungkin itu juga bukan berarti yang harus coret-coret yang apa namanya yang vandalisme gitu-gitu Yeah, ya, tapi dengan graffiti yang ada nilai artnya. Yes. Atau mungkin kita bisa mengekspresikan dalam hal yang lain, Yeah. atau mungkin membuat lukisan, atau Banyak mungkin banget. cara sederhananya di salah satu kafe yang dekat Brilliant itu juga ada tempat buat Yeah. ruang kita melukis Yeah, kan, benar, gitu. benar. Jadi ya it's okay, banyak hal yang itu. Jadi poinnya cara mengekspresikan diri dalam hal apapun it's okay, tapi kalau bisa jangan menyakiti diri Yes. gitu kan. Yang entah itu merusak tubuh kita dan sebagainya. Dalam konteks ini adalah tato, karena tato itu bisa membuat
teman-teman itu sakit gitu. Iya. Jadi kalau bisa dipikir berulang-ulang ya, Mm-mm. tanpa mengurangi rasa hormat pada Iya. orang-orang yang suka tato. Iya. Pokoknya seperti itu ya. Yes. Kemudian sebelum kita tutup, boleh nggak kasih motivasi nih buat teman-teman Brilliant People? Apa kalimat sederhana yang Bro Marshall ingin sampaikan buat mereka yang sedang berjuang berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Oke, jadi gini, kalau dari aku kayak kalian boleh melakukan apapun gitu. Oke. Kalian sangat-sangat boleh sebenarnya. Cuman kalian harus mikirin orang lain juga. Apakah dengan kalian melakukan hal itu dampaknya gimana ke orang lain? Apakah itu akan jadi hal negatif apa positif? Itu sih kalau menurutku, kayak kalian harus lebih hati-hati lagi dalam ngelakuin apapun gitu. Karena itu bakal bisa jadi impact yang besar banget, karena kita kan nggak tahu ke depannya. Gitu Iya, sih. iya. Jadi benar-benar kita harus berpikir secara dewasa lah, Yes. gitu. Sebelum nutup, tadi Brother katanya suka seni dan suka musik. Mm-mm. Ada satu lagu nggak yang mungkin menginspirasi Brother, mungkin sedikit di-share, dinyanyikan buat teman-teman Brilliant People? Waduh, aku malu Atau kalau rapnya? nyanyi. Kalau sebenarnya kalau ngomongin lagu nih, banyak Iya. banget Mister. Yang menginspirasi Brother, atau Iya, sebutin satu banyak. lagu deh yang menginspirasi Brother, yang mengubah Brother gitu. Oh, Biasanya kan ada lagu ini yang- ada lagu yang lagi aku sukain nih. Oke. Judulnya I Will Survive. Oke, itu Dan- dari Bondan Prakoso? Bukan, Oh, bukan. yang atau versi Inggrisnya dari? Dari aduh, aku lupa nama artisnya. Oke. Cuman itu lagu-lagu yang sangat ngebikin aku semangat sih, karena Esensi lagunya gimana? pokoknya intinya lagu itu tuh ya aku bakal survive dengan apapun yang bakal terjadi gitu. Pokoknya Oke. intinya kayak gitulah. Pokoknya dalam keadaan apapun atau apa, dan alhamdulillah sekarang banyak keluarga juga yang mendukung, teman-teman berada yang mendukung, keluarga besar di Brilliant English Course dan lain sebagainya. Itu jadi kayak hasanah perbendaharaan relasi buat brother ya, Yes. yang banyak mendukung. Thank you banget loh buat inspirasinya. Dan Thank you. sebelum menutup, jadi satu hari sebelum kita podcast, kita sempat ngopi dulu kemarin Yes. brother. Saya banyak jujur aja, terlepas beliau yang dengan stylenya yang rock and roll, apanya dan sebagainya yang tetapi Bro Marshall ini termasuk saya pribadi itu banyak menginspirasi, karena saya pribadi juga melihat orang itu selalu dari sisi yang berbagai macam, pasti ada positif dan negatif kok. Aku juga pribadi yang banyak negatifnya, tapi juga ada positifnya. Bro Marshall juga sama, dan teman-teman Brilliant People pun sama gitu. Ternyata Bro Marshall ini juga banyak menginspirasi saya. Bro Marshall juga memberikan inspirasi buat diri saya gitu. Katanya juga dengan greeting ternyata memberikan influence positif loh buat Yes, itu. Jadi benar. ketika lagi malas greeting, saya mungkin salah satu sisi yang keunikan yang saya tawarkan di Brilliant adalah saya biasa greeting kan. Iya. Ternyata Bro Marshall kemarin gimana yang katanya memberikan insight positif atau gimana? Dengan Mr. Greeting itu jadi dampak ke orang lainnya sangat-sangat positif gitu, karena thank you. Mister dengan greeting menyalurkan energi positif kalau menurutku. Ngebikin jadi kita tuh jadi mikir kayak Mr. Son udah nyapa kita nih, jadi Thank you. ada sesuatu yang kayak kita mikir semangat gitu. Dari sesuatu yang sederhana ya. Iya, dari sesuatu yang sederhana. Dan itu Karena kan kata teman-teman kita- brother juga yang akhirnya nanyain masih greeting atau gimana Iya, atau gimana? bahkan mereka sering banget gitu nanyain yang ex member, Mr. Ruson masih ada nggak sih? Mr. Ruson masih suka sapa-sapa nggak sih? Gitu. Teman-teman aku sering banget nanyain Mr. Dan itu jadi inspirasi sih, thank you brother. Hingga akhirnya aku nanya, ya dari sekian banyak narasumber yang kita panggil gitu kan, kita punya list. Ya, termasuk Bro Marshall ini yang bukan berarti people pleaser, tapi Bro Marshall ini yang banyak yes-nya. Bro, kita ini yuk podcast, yes. Kita nongkrong yuk buat diskusi podcast, yes. Kemudian sampai saya nanya, what the reason gitu, kok yes-nya gitu. Karena kita ternyata saling memberikan impact, inspirasi. Thank you banget brother. Thank you ya udah kesediaannya gitu Thank kan. you. Sapa-sapa dong buat Barudak Bandung sebelum Barudak. mungkin. Jangan Halo, lupa Barudak. subscribe. Barudak Bandung. Tong poho di subscribe. Pokoknya mah lamun jadinya baturan, kono kudu subscribe. Subscribe, like, kemudian komen boleh deh, tapi yang positif Komen, ya. boleh, Tapi boleh. bukan berarti kita nggak terima komen negatif, biar kita semakin banyak terinspirasi Yes, kan. yeah.
Kemudian apalagi like, subscribe, share juga. Share juga. Biar makin banyak yang terinspirasi ya. Yap, benar. Atur nuhun pisan buat Bro Marshall sudah mau berbagi kisah yang sangat inspiratif hari ini. Dari cerita Bro Marshall kita belajar bahwa setiap orang punya masa lalu, punya caranya sendiri mengekspresikan diri, tapi selalu ada jalan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan perjalanan itu bisa dimulai dari lingkungan positif seperti yang Bro Marshall temukan di Brilliant English Course Kamu Inggris Pare. Brilliant People, semoga episode ini jadi refleksi diri kita buat kita semuanya, bahwasanya jangan pernah takut berubah, karena perubahan adalah tanda kita bertumbuh. Tentunya buat Brilliant People yang ingin tahu caranya gimana sih caranya join di Brilliant English Course seperti Bro Marshall atau ingin nge-camp di B+, jangan lupa kunjungi website kami di brilliantinternationaleducation.com. Akhir kata, saya Mr. Ruson. Marshall in here. Oke, hatur nuhun pisan ya. Hatur nuhun. Sampai jumpa deui Sampai jumpa di the next podcast. Yes. Stay brilliant, keep inspire, and bye-bye. Atau dengan gaya metal boleh. Gaya metalnya gimana? Thank you guys. Thank you.